Bagi jemaat yang akan menjalani cuti disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 31 Agustus 2025. Yang pertama disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang mau mengisi pujian baik paduan suara, vokal grup atau solo diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Kepada orang tua dan anak-anak sekolah minggu dan remaja dari usia kelas 1 SD sampai kelas remaja Alkitab untuk dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara anak dan remaja dengan jadwal latihan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin pada jam 18 sampai dengan selesai bertempat di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana, dan hari Sabtu pada jam 16 sampai dengan selesai bertempat juga di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Khusus bagi anak-anak usia kelas 1 SD sampai 6 SD wajib didampingi oleh orang tua. Selanjutnya, bagi jemaat yang rindu untuk melayani di paduan suara jemaat, dipersilakan mengikuti latihan dengan jadwal sebagai berikut. Hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi jam 10.30 sampai dengan selesai, dan pada hari Rabu sore jam 17.30 sampai dengan selesai bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Sehubungan dengan pelaksanaan program rutin tim musik gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria dipersilakan untuk menghubungi Saudari Nadia Waromi di nomor handphone 082139720617. Besar harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Selanjutnya diberitahukan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa dari urusan PSDM KP GKI Bethlehem Kuala Kencana hendak melanjutkan program beasiswa pendidikan semester 2 tahun 2025 bagi anak yatim piatu atau keduanya dari keluarga kurang mampu di jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan pos pelayanan Bukit Zaitun. Anak dari ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan akan diberikan tiap jenjang sebagai berikut: SD 500.000 per semester, SMP 700.000 per semester, SMU 1 juta per semester, S1 2 juta per semester. Untuk itu, kami mengajak para jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau ke koordinator beasiswa, yaitu Bapak Penatua Tohar Panjaitan, nomor telepon 081282141412, dan juga bisa ditransfer ke rekening Bank Siem Niaga dengan nomor rekening 706858981500 atas nama Sari Agustina Tampu Bolon. Flyer tentang program ini akan dibagikan oleh koordinator rayon lewat WA grup rayon masing-masing. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 24 Agustus 2025 yaitu ibadah subuh 32 orang, ibadah pagi 248 orang, ibadah sore 40 orang. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Selanjutnya disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat mitra dari GKI
Bethlehem Kuala Kencana, yaitu Jemaat Betel Kapiraya, membutuhkan uluran tangan kasih dari Bapak Ibu jemaat sekalian berupa pakaian layak pakai dan alat musik, yaitu ukulele 5 buah, selimut, baju anak-anak, baju dan celana orang dewasa laki-laki dan perempuan, sepatu, tas, dan lain-lain. Bapak Ibu jemaat sekalian dapat mengumpulkan barang-barang tersebut di rumah Pastori RT 6 nomor 8B. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Selanjutnya berikut ini, demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami mengimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Penatua Eliezer Mambrasar, Kantoria Paduan Suara Jemaat, Admin Jemaat, Tim Multimedia, Organis, Supir Bis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah minggu subuh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah kita pada saat ini, jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan ayat yang kedua.
rendahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan marilah kita beribadah. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nyanyian rohani 3 ayat 3, Haleluya persembahan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjutmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu Jemaat, persilakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam hati kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni
segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8. Mari kita berdoa. Tuhan, kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Hapuskanlah segala kesalahan yang pernah kami perbuat dan kembalikanlah kami ke jalan kebenaran-Mu. Kuatkanlah kami untuk hidup dalam kesetiaan, tidak membiarkan diri kami terjerumus lagi dalam kesalahan, dan menolong kami untuk terus memberikan Injil Kerajaan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita akan menyanyi dalam nyanyian Mazmur 442 ayat 1, akan sungai yang diuruskan. Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 3, 7 bagian B. Nyanyian rohani 147 ayat ketiga, olehmu aku disegarkan. Masuk dalam pengakuan iman. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat 285 ayat 2, jiwaku disegarkan. Kini tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan di pagi hari ini terdapat di Yesaya 1 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas seluruh berkat dan pernyataan yang Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat dan tuntun kami untuk memahami segala perkataan-Mu. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi petunjuk yang benar bagi kami semua. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 1 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Izin Bapak Ibu, saya menggunakan Alkitab terjemahan 2. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan Alkitab terjemahan lama bisa disesuaikan. Yesaya pasal 1 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20 dengan judul perikop ibadah yang sejati. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom, pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Apa gunanya bagiku kurbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu dengan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu yang gemuk. Darah lembu anak-anak kambing domba jantan tidak kusukai. Ayat ke-12, ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut itu darimu, sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku? Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat perkumpulan yang disertai kejahatan. Ayat ke-14,
perayaan bulan baru dan hari-hari rayamu aku benci, semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Ayat ke-15, ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat ke-16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat daripada mataku. Berhenti membuat jahat. Ayat yang ke-17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayat ke-18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, aku menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, aku menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau taat, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Namun jika kamu melawan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita di pagi hari ini. Aminnya Bapak Ibu. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Dan juga hari ini merupakan hari terakhir dari bulan Agustus. Kita sama-sama bersyukur karena penyertaan Tuhan kita boleh lalui 1 bulan penuh dan mengakhiri dengan sukacita. Pada bagian firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-20 dengan perikop kecil yang diambil, bertobat lebih baik daripada persembahan korban. Tema sentral kita yang diturunkan dari sinode, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Untuk memahami isi khotbah di pagi ini, maka kita akan diantar untuk memahami konteks di mana kitab Yesaya ini dinubuatkan sejak awal, meyakini bahwa kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos, seorang nabi besar yang hidup di Yerusalem pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nama Yesaya berarti, atau yang biasa disebut YHWH, atau dengan kata lain adalah keselamatan. Yesaya melayani sebagai nabi di kerajaan Yehuda selama kira-kira 40 sampai 50 tahun. Mulai dari Raja Usia, Yotam, Ahaz hingga Raja Hizkia. Itu kita bisa baca di Yesaya pasal 1 ayat 1. Namun dalam kajian modern, kitab Yesaya sering dipahami terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, Yesaya pertama atau biasa disebut Proto Yesaya. Ini pada pasal 1 hingga pasal yang ke-39 itu bernubuat
nubuatan asli Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kedua atau Yesaya kedua atau biasa disebut Deutero Yesaya pada pasal 40 sampai ke 55. Ini ditulis oleh seorang nabi anonim pada masa pembuangan di Babel abad ke-6 sebelum Masehi. Dan ketiga, Tito Yesaya itu pada pasal 56 sampai 66 ditulis pada masa pasca pembuangan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Munculnya dua pandangan terhadap kitab Yesaya, yaitu pandangan tradisional dan pandangan akademis. Pandangan tradisional ditulis oleh satu orang, yaitu Yesaya, dan pandangan akademis ada beberapa penulis, tetapi semua tetap di bawah otoritas Yesaya. Kitab Yesaya diperkirakan ditulis pada bagian awal pasal 1 hingga 39, ditulis sekitar 740 sampai 701 Masehi, yaitu pada masa kerajaan Yehuda menghadapi tekanan atas bangsa Asyur. Bagian kedua pasal 40 sampai 55 memungkinkan ditulis sekitar 586 sebelum Masehi. Dan bagian ketiga ditulis pada 400 sebelum Masehi, setelah bangsa Israel kembali dari perbudakan. Kitab ini ditulis dan ditujukan kepada bangsa Yahudi atau kerajaan selatan, khususnya penduduk Yerusalem dan sekitarnya, tujuan untuk mengatur dosa umat yang menyembah berhala, hidup dalam ketidakadilan dan meninggalkan Tuhan, memberi pengalaman di tengah ancaman Asyur dan kemudian pembuangan Babel, menunjukkan rencana Allah yang besar melalui Mesias, sang hamba Tuhan yang menderita dan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Keadaan pada waktu itu, di mana suasana politik Yehuda dan keadaan genting diapit oleh kekuatan besar seperti Asyur, Mesir, dan Babel. Suasana rohani atau umat Tuhan jatuh dalam dosa dan penuh ketidakadilan sosial, kemunafikan, ibadah dan penyembah berhala. Dan bagian kedua, suasana sosial ekonomi terjadi ketika kesenjangan antara orang kaya dan miskin, pemimpin bangsa banyak yang korup. Di sini nubuat Yesaya muncul sebagai teguran keras terhadap dosa umat, peringatan akan hukum Tuhan melalui Asyur dan Babel, janji dan pengharapan Allah akan memulihkan umatnya melalui Mesias. Secara singkat, kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya dan kemudian diteruskan oleh murid-muridnya atau nabi lain pada periode ke abad 8 sampai 5 sebelum Masehi, ditujukan kepada bangsa Yehuda yang sedang menghadapi tekanan politik, kemerosotan moral, dan masa pembuangan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk memahami Yesaya pasal 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-20, maka kita perlu penjelasan ayat dan ayat dengan tema atau perikop kecil yang tadi saya sampaikan di awal, teguran dan ajakan untuk bertobat. Di dalam ayat 10
Di situ dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin Sodom, pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Ini maksudnya adalah Tuhan menyamakan umat Yehuda dengan Sodom dan Gomora, di mana kota ini penuh dengan dosa yang dihancurkan Allah. Umat yang dipanggil untuk kudus justru hidup dalam kejahatan seperti bangsa fasik. Ini adalah sebuah teguran keras. Mereka punya ibadah tetapi hidupnya rusak. Ayat ke-11 hingga ayatnya yang ke-15 di sini menunjukkan bahwa Allah menolak ibadah lahiriah yang tidak disertai dengan pertobatan. Banyak korban persembahan, tapi tidak berarti bila hati tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Dan pesan di sini, ibadah sejati bukanlah hal yang ritual, tapi hati yang taat. Selanjutnya, umat datang ke bait Allah tetapi hanya menjalankan formalitas. Allah menyebut ibadah mereka seperti mengotori pelataran Tuhan. Sehingga Tuhan menolak persembahan yang munafik. Bahkan hari raya atau hari Sabat dan pertemuan ibadah yang seharusnya kudus menjadi menjijikan bagi Tuhan karena tidak disertai dengan kebenaran hidup. Allah menegaskan terhadap ibadah yang hanya seremonial, Dia tidak bisa menggunakan ketidakadilan yang tersembunyi di balik kebiasaan. Di sini pesan yang ingin Allah mau sampaikan adalah Allah membenci kemunafikan rohani. Bagian selanjutnya, doa mereka tidak dijawab karena hidup mereka penuh dengan dosa. Tangan penuh dengan darah, simbol ketidakadilan atau penindasan, kekerasan dan dosa sosial. Sehingga di ayat ke-16 dan ayat ke-17 ini merupakan ajakan dari Tuhan, ajakan nubuatan dari Tuhan yang bisa kita baca. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, usahakan keadilan. Mohon maaf. Ya. Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dan ayat yang ke-18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju, sekali berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Bagian ke-18 dan ke-19 ini merupakan janji Tuhan. Janji Tuhan Allah mengandung untuk umat yang berdamai dengannya meski dosa mereka begitu berat. Allah sanggup mengampuni dan menyucikan. Dari pesan ini, di mana pertobatan membawa pengampunan total dari Allah. Ada berkat, ada ketaatan, Tuhan menjanjikan pemulihan, berkelimpahan dan kehidupan yang baik bagi umat Tuhan. Bagian terakhir ayat ke-20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Maksudnya adalah hukum bagi pemberontak atau umat yang menolak pertobatan akan menghadapi murka Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan penting buat jemaat pada minggu ini berdasarkan latar belakang dan penjelasan dari ayat 1 hingga ayat 1, Yesaya 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-20 dengan tema persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Di sini mau mengantarkan kita untuk memahami apa pesan penting buat kita semua pada minggu ini. Bagian pertama, persembahan bukan soal banyaknya, tetapi hati yang benar. Tuhan menolak korban yang banyak kalau hidup kita penuh dengan dosa. Jadi kita diingatkan untuk menyadari akan apa yang kita berikan. Karena Allah lebih memilih sikap hati daripada jumlah uang atau besar kecilnya persembahan. Bagian kedua, ibadah sejati harusnya sejalan dengan hidup yang kudus dan adil. Maksudnya adalah Allah menolak doa dan ibadah kalau tangan kita penuh dengan ketidakadilan. Jadi jemaat dipanggil untuk membuktikan kasih kepada Tuhan melalui kasih kepada sesama, terutama yang lemah, sehingga ibadah kita tetap berkenan kepada Allah. Selanjutnya bagian ketiga di sini ada pertobatan membuat jalan bagi yang pengampunan dan berkat Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan mengundang kita, sekalipun dosamu merah seperti kemenci, akan menjadi putih seperti salju. Jadi ada jalan keluar yang ditawarkan oleh Allah kepada kita, yaitu pertobatan. Dengan demikian persembahan yang kita berikan akan lahir dari hati yang sudah dibersihkan oleh Tuhan. Hidup kita yang taat membawa berkat, tetapi melawan Tuhan membawa hukuman. Kita bisa baca di ayat 19 sampai 20. Dari pembacaan ini kita mau mengambil kesimpulan saat memberi persembahan jangan hanya melihat nominal saja, tetapi periksa lagi motivasi hati kita. Apakah dengan syukur, kasih dan iman? Jangan dipisahkan ibadah dengan sikap hidup sehari-hari. Kita harus berlaku adil, menolong yang lemah, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan setiap kita dipanggil untuk mempersembahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Itu kita bisa baca dalam Roma 12 ayat 1. Itulah persembahan yang sejati dan berkenan kepada Tuhan.
Amin. Kini kita akan masuk dalam persembahan. Sebelum jemaat memberikan persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hidup kita yang benar, hidup jemaat 450 ayat 1 seterusnya. Shalom Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan dalam 4 kantong kolekte, 1 kotak program dan 1 kotak diakonia. Bersama dengan persembahan ada perpuluhan dari seorang pemuda yang tidak menyebutkan nama, serta perpuluhan dari keluarga di Rayon 2 RT 4. Persembahan akan didoakan dari mimbar bersama-sama dengan doa syafaat. Terima kasih. Untuk doa syafaat dan doa persembahan, kita akan doakan dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Bapa kami yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 160 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayat yang kedua dalam keadaan berdiri. Nyanyian rohani 160 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan ambil hidupku. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan dan pergi dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sambil berjabat tangan, mari kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 160 pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima.